Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Salawat serta salam tentu tak akan pernah lupa untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya sehingga kita bisa keluar dari zaman kebodohan. Kaum muslimin yang semoga selalu dalam naungan Allah. Dalam kehidupan umat manusia ada 3 kehidupan yang akan dilewati saat masih berada dalam kandungan. Pada saat hidup di dunia dan pada saat kita mati, yaitu kehidupan di akhirat. Pada saat kita hidup di alam kandungan, maka kita belum dapat dikatakan sebagai manusia secara utuh karena secara akal kita belum memiliki, sehingga bentuk kewajiban ibadah juga belum ditanggungkan kepada kita. Untuk itu, seringkali Allah menguji hambanya untuk memberikan kepada pilihan kepada manusia apakah ia akan terus menjadi seorang hamba yang taat atau mungkin juga ia akan menjadi seorang hamba yang ingkar. Dan salah satu cara untuk dapat melalui itu semua adalah dengan cara sabar. Bila segala cobaan dihadapi dengan penuh kesabaran, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah mencintai kaumnya, maka diujinya lebih dahulu. Dan Anda jangan salah paham, bila seorang mukmin dilanda beberapa ujian, baik kesengsaraan, penyakit, dan berbagai macam problem kehidupan, maka dalam hal ini berarti hamba itu benar-benar dicintai oleh Allah. Bila ujian tersebut dihadapi dengan penuh kesabaran, jadi bukan berarti Allah membenci kemudian diberinya ujian tersebut. Karena dengan besarnya ujian yang akan diterima bila sabar menghadapinya. Berkaitan dengan perlunya sikap sabar yang harus diterapkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasannya bersabar pahala itu tergantung pada besarnya ujian bala. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai sesuatu kaum, maka kaum itu diujinya lebih dahulu, maka barang siapa yang rela mendapat ujian itu, maka mendapat keridhaan Allah, dan barang siapa yang benci, maka mendapat kemurkaan Allah baginya. Juga sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya terkait keutamaan sabar. Sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh. Sabar dalam patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dalam istiqomah atau keteguhan hati. Tidak lupa bahwa hidup itu sementara dan suatu saat nanti semua akan kembali kepadanya. Ketika melakukan ibadah, perlu kesabaran karena bila tidak maka tidak akan masuk menjadi amal soleh. Sabar terhadap ujian, kepahitan, dan musibah yang menimpa harus dengan iman yang kuat. Kita semua harus mengimani takdir yang telah digariskan. Manusianya berencana dan berusaha, Tuhan yang menentukan. Terakhir, sabar saat senang. Ini bersabar yang banyak dilupakan orang. Padahal kesenangan, kebahagiaan harus serta-merta juga diiringi dan diakhiri, tidak pernah merasa puas dari apa yang telah dikaruniakan kepadanya. Sabar dalam menyikapi segala sesuatu yang akan selalu menggoda iman kita merupakan sesuatu hal yang perlu kita pupuk dari sejak usia dini. Kesabaran dalam menahan hawa nafsu bisa menjadi nilai plus bagi diri kita di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, yang semakin hari semakin besar godaannya yang kita hadapi. Bila seorang mendapat cobaan kemudian dihadapi dengan rasa benci, maka kemurkaan Allah yang akan menimpa. Sabar itu ada 3 bagian. Yang pertama, sabar mematuhi ketaatan perintah dan larangan Allah. Yang kedua, sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa. Yang ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Manusia seringkali digayuti oleh rasa akan tidak sabar. Kita sebagai manusia tentunya hanya harus tunduk di bawah keputusan dan juga kehendaknya. Namun bukan berarti terus kemudian kita pasrah, karena memang Allah sendiri tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu sendiri tak merubahnya.
Untuk itu seringkali Allah menguji kepada manusia, apakah ia akan terus menjadi seorang hamba yang taat atau mungkin juga ia akan menjadi seorang hamba yang ingkar. Dan salah satu cara untuk dapat melalui itu semua ialah dengan cara sabar. Kiranya cukup sampai di sini materi tentang perlunya bersabar yang bisa kami sampaikan dengan singkat. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikut dan terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.